Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ketiga. Kita membahas mengenai relasi dan fungsi ya, terakhir kemarin. Jadi hari ini kita membahas lebih dalam mengenai fungsi. Oke, baiklah. Saya akan present. Nah, fungsi. Kemarin kita sudah ada sedikit ya membahas mengenai fungsi ini. Nanti kita di sini lebih dalam mempelajarinya. Nah, baik. Nah, yang pertama kita membahas mengenai konstanta dulu. Jadi pengertian konstanta, variabel, dan fungsi. Konstanta itu apa sih? Nah, konstanta itu adalah suatu bilangan yang tetap tidak berubah-ubah, notasinya dinyatakan dengan A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada contoh Y sama dengan AX plus B, konstantanya apa? Yang mana? Yaitu bilangannya tetap tidak berubah-ubah, yaitu A sama B. Itu adalah konstantanya. Nah, atau Y sama dengan AX, ini harusnya kuadrat ya, plus BX plus C. Jadi A, B, C itu adalah konstanta. Nanti dia berupa bilangan. Nah, itu pengertian dari konstanta. Yang kedua, variabel. Nah, variabel adalah apa? Suatu besaran yang sifatnya tidak tetap tetapi berubah-ubah dan saling mempengaruhi. Contohnya yang mana? Y sama dengan 5X plus 3 atau Z sama dengan 3X plus 2X Y plus 5. Nah, Y, X, di sini ada Z, di sini X, X, Y, itu merupakan variabel. Jadi kalau konstanta itu tidak berubah-ubah, dia nilainya tidak dipengaruhi ya. Kalau yang konstanta dia tidak dipengaruhi. Tetapi kalau itu adalah variabel, dia saling mempengaruhi. Ini nih contohnya nih. Y sama dengan 5X plus 3. 5 sama 3 ini kan tidak berubah. Ya kan? Berapapun angkanya Y. Misalkan di sini Y-nya adalah berapapun angka ya. Misalkan di sini berapa ya? 75. Maka di sini yang berubah adalah X. 5 kali 5 tambah 3. Oh, ini tambah ya. Jadi, sorry. Salah. Tambah 3. Di sini 28. Jadi bisa kita simpulkan di sini adalah 5 kali 5 tambah 3. 25 tambah 3, 28. Terus kalau misalkan di sini adalah 23, Y-nya 23, maka X-nya berapa? Dia adalah 4 tambah 3. Si 5 sama 3 itu konstanta. Dia tidak berubah. Nah, tetapi si Y, kemudian si X, dia berubah karena saling dipengaruhi. Nah, kalau misalkan Y-nya adalah 23, maka X-nya sama dengan 4. Kalau Y-nya sama dengan 28, maka X-nya sama dengan 5. Makanya tadi variabel itu saling mempengaruhi. Tetapi kalau konstanta enggak. Berapapun nilai variabelnya berubahnya, tetapi si konstanta tetap 5 dan 3. Nah, itu perbedaannya konstanta sama variabel. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Apa sih perbedaan variabel atau jenis-jenis variabel itu apa aja? Yang pertama variabel kualitatif, yang kedua variabel kuantitatif. Nah, kalau nanti kalian skripsi, kalian pasti menemukan ini kualitatif atau kuantitatif. Nah, pasti ini ya, tidak bisa kalian hindari. Jadi untuk menentukannya gimana? Kualitatif.
kualitas, kualitatif. Artinya sesuatu yang harus berkualitas, gitu ya, kualitatif. Kemudian kuantitatif itu quantity, artinya sesuatu yang bisa dihitung, gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi jangan kebalik. Variabel kualitatif, contohnya dia tidak dapat diukur, gitu ya. Tapi ada kualitasnya. Misalkan cita rasa, kualitasnya apa? Bagus. Kemudian kesenangan. Bagaimana kualitas kesenangannya? Kepuasannya bagaimana kualitasnya? Itu variabel kualitatif. Misalkan pengaruh cita rasa terhadap kepuasan pelanggan bakso pinggir jalan. Nah, itu variabel kualitatif. Ya. Lalu bagaimana dengan variabel kuantitatif? Nah, itu variabelnya dapat diukur misalnya dalam kilogram, RP, pasangan, unit, jam, sebagainya. Misal, kan kuantitas tadi ya. Jadi pengaruh harga saham terhadap profit. Nah, harga saham itu ada satuannya, rupiah. Profit juga ada satuannya, rupiah. Ini adalah variabel kuantitatif, quantity, karena mereka bisa dihitung. Nah, tapi kalau yang variabel yang kualitatif tadi, dia tidak bisa diukur, karena berbicara tentang kualitas. Masa cita rasa bisa diukur, bisa dihargai gitu ya, seharga berapa. Tapi bisa dia diungkapkan, misalkan cita rasa enak, sangat enak, tidak enak, gitu ya, cukup enak. Nah, itu jenis-jenis variabel. Nanti kalian kalau deskripsi pasti menemukan ini. Kalian mau skripsi menggunakan variabel kualitatif kah atau kuantitatif? Tetapi kalau kalau akuntansi itu rata-rata mayoritasnya adalah variabel kuantitatif. Kenapa? Karena biasanya mengambil skripsi itu yang ada satuannya. Bisa itu harga saham, itu bisa ROA, ROE, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi, gitu ya. Nah, kemudian tadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Lalu kita masuk ke kuantitatif. Variabel kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama variabel continue dan variabel discrete. Continue itu apa? Yaitu variabel kuantitatif yang dapat diukur sampai dengan bilangan kecil atau pecahan. Misalkan uang. Uang itu kan banyak ya. Bisa sampai 0,5, bisa sampai 1 sen, 0,5 sen. Jadi bisa sampai sekecil-kecilnya. Atau misalkan volumenya misalkan 2/7 mm. Atau beratnya misalkan 0,7 kg atau 4,7, atau waktu di sini bisa 2,5 jam. Jadi yang namanya variabel continue itu adalah variabel yang bisa diukur sampai sekecil-kecilnya. Nah, kemudian kalau variabel discrete gimana? Yaitu variabel yang tidak dapat diukur dengan sampai ke bilangan pecahan. Contoh, orang. Ada nggak setengah orang? Nggak ada kan? Atau gajah, ekor. 1/2 ekor gajah ada tidak? Tidak bisa. Pasangan bisa nggak? Setengah? Nggak bisa. Harus sepenuh hati, gitu ya. Pasangan tuh kalau setengah-setengah mending nggak usah. Nah, itu tadi yang terkait dengan variabel discrete. Dia tidak bisa diukur dengan bilangan pecahan. Dia harus yang bulat, gitu ya. Satu orang, 1 ekor, 5 ekor, dengan 2 pasangan, 3 pasangan. Nah, itu perbedaannya.
Nah, kemudian kita masuk ke fungsi. Fungsi itu apa sih? Nah, fungsi itu hubungan antara dua buah variabel, dua nih, bisa X dan Y, bisa Y dan Z, atau L sama M, N sama O, terserah, yang penting itu adalah dua variabel ya. Kemudian apa di selanjutnya? Di mana masing-masing dari dua variabel itu saling mempengaruhi. Misalkan saya X, kalian Y. Nah, kita saling mempengaruhi. Saya mempengaruhi Anda mempengaruhi saya. Itu ya. Itu merupakan sebuah fungsi. Nah, contohnya apa? Y sama dengan function X. Artinya Y ini dipengaruhi oleh si X atau Z. Z sama dengan function XY. Artinya apa? Si Z itu dipengaruhi oleh X, juga dipengaruhi oleh Y. Jadi itu artinya namanya fungsi. Nah, kalau ini variabelnya satu, kalau ini variabel, ini dua ya, ada Y, ada variabel Y, ada variabel X. Nah, kalau ini ada tiga, ada variabel Z, X, dan Y. Si Z dipengaruhi oleh si X mempengaruhi Z, si Y mempengaruhi si Z. Ini juga, ini kebalik nih. X mempengaruhi si Y. Nah, misalkan di sini kalau misalnya kita pakai variabel yang continue, continue kual ya. Di sini misalkan omset itu ini Z dipengaruhi oleh apa aja? Function X-nya misalkan rasa, terus harga makanan. Nah, jadi X-nya rasa, Y-nya harga, si omsetnya itu jadi Z. Nah, itu ya, itu jadi fungsi itu menunjukkan suatu bahwa variabel itu saling mempengaruhi. Kemudian dalam satu fungsi itu bisa dibedakan atas beberapa variabel. Ada variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kalau yang bebas gimana? Itu dapat ditentukan sembarangan. Kalau yang tidak bebas tidak dapat ditentukan. Misalkan kayak tadi Y sama dengan function XY. Yang mana variabel bebas? Si X sama Y. Dia bebas, dia tidak dipengaruhi oleh siapapun. Mau rasanya, mau harganya berapa kah? Mau tadi X, tadi rasa ya. X rasa, si Y harga. Ini contohnya. Si X, si Z, oh ini Z, sorry. Ini Z tadi. Ini omset. Rasa tidak dipengaruhi oleh siapapun, rasanya enak, nggak enak. Kemudian harga juga tidak dipengaruhi oleh siapapun dari variabel yang ada. Tetapi si omset itu dipengaruhi oleh rasa dan si harga. Jadi variabel bebas itu X sama Y. Ya, tetapi variabel yang tidak bebas adalah Z. Kenapa? Karena si Z ini dipengaruhi oleh X dan Y. Gitu. Jadi ini variabel tidak bebas, atau ini variabel bebas, atau independent variabel, ini dependent variabel, gitu ya. Atau di sini X function Y, ini yang terikat, ini tidak terikat. Si X terikat, si Y tidak terikat. Tuh. Contohnya, Y sama dengan 4X plus 2. Y ini adalah variabel yang tidak bebas. Kenapa? Karena Y itu ditentukan oleh 4X plus 2. X-nya bebas, variabelnya bebas. Kenapa? Karena dia ialah yang menentukan si Y. Misal nih, si X-nya misalkan 0, maka si Y-nya sama dengan 2. 4 kali 0 plus 2. Kalau X-nya 1 berubah jadi 1. Berarti 4 kali 1 tambah 2. 4 tambah 2, 6. Nah, Y-nya 6. Terus kalau misalnya berubah lagi nih, si X jadi 2. Berarti 4 kali 2, 8, tambah 2, 10.
Y-nya 10. Jadi si Y itu dipengaruhi oleh si perubahan si X. Nah, dia memang Y berubah, tapi dia berubah karena si X berubah. Gitu ya. Itu bedakan. Nanti juga kalian pasti pasti ditanya, mana variabel bebasnya kalau kalian ujian. Tolong sebutkan mana variabel bebas. Tolong sebutkan mana variabel tidak bebas. Itu pasti nanti disebutkan. Nah, kemudian ini jenis-jenis fungsi berdasarkan hubungan antara variabel. Yang pertama, fungsi eksplisit. Di sini, fungsi di mana antar variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel terikat dapat dengan jelas dibedakan. Kenapa? Karena jelas, misalkan contoh Y sama dengan Fx. Dia jelas ya. Jelas si variabel terikatnya si Y. Sedangkan si X-nya variabel tidak bebas. Atau di sini Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X plus 5. Jelas ini eksplisit secara nyata bisa ditentukan bahwa si Y ini adalah variabel terikat, si X ini variabel bebas. Itu fungsi eksplisit namanya. Jadi Y sama dengan 2X plus 5 itu adalah fungsi eksplisit. Kemudian yang kedua fungsi implisit. Artinya itu tidak dapat dengan jelas dibedakan. Contohnya apa? Nah, di sini f function x, y sama dengan 0. Kita bisa nggak memperhatikan di sini yang mana yang dipengaruhi, yang mana yang mempengaruhi? Tidak bisa kan? Atau misalkan untuk yang variabelnya lebih, di sini f function x, y, z sama dengan 0. Kita tidak tahu di sini mana yang berpengaruh terhadap siapa. Itu kita tidak bisa mengetahui. Nah, contoh dalam kasus nyatanya adalah 2x plus 5y minus 4 sama dengan 0. Kita mana tahu tidak, yang x ini yang mana yang mempengaruhi kah? Y ini yang dipengaruhi kah? Jadi tidak dapat dengan jelas dibedakan. Nanti dapat jelas dibedakan setelah adanya pengukuran. Oh, ternyata X berpengaruh terhadap Y dan Y tidak berpengaruh terhadap X, misalkan. Nah, itu ya. Itu fungsi eksplisit dan implisit. Kemudian selanjutnya koordinat. Nah, koordinat ini adalah, koordinat pasti tahu semua lah ya. Koordinat, kita pasti sering mendengar titik, 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 titik membentuk suatu koordinat. Titik koordinat. Nah, koordinat adalah titik dalam bidang datar yang menunjukkan letak dari gambaran grafik menentukan dengan suatu ukuran sebagai titik tolak pengukuran. Jadi ini titik di sini. Nah, ini koordinat. Titik koordinat nanti kalau digabungkan bisa menggambarkan sesuatu. Nah, gitu. Misalkan ada penurunan harga saham, kenaikan harga saham. Ya. Nah, koordinat terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu apa? Jarak titik dengan sumbu vertikal dari ukuran titik pada sumbu horizontal. Vertikal itu ke atas, horizontal itu ke mendatar. Nah, jarak titik dengan sumbu vertikal yang terlihat dari ukuran titik pada sumbu horizontal. Kemudian kalau ordinat, jarak titik dengan sumbu horizontal yang terlihat dari ukuran titik pada sumbu vertikal. Nah, ini tadi kan ada dua, absis dan ordinat. Absis itu mana sih? Nah, ini kan segala sesuatunya pasti itu x, y ya. Jadi kalau bikin ini x, ini absis yang mana? Tadi absis dijelaskan adalah jarak titik dengan sumbu vertikal yang terlihat dari ukuran pada titik pada sumbu horizontal. Absis 2. Dia dapat dilihat dari horizontal, tetapi di ukurannya adalah vertikal. Nah, absis di sini 2. Lalu ordinat tadi apa? Jarak titik sumbu horizontal yang terlihat dari titik pada sumbu vertikal. Nah, dia di sini vertikal, kemudian bisa dilihat dari horizontal.
Sini 5. Jadi yang pertama itu namanya absis, yang kedua itu namanya ordinat. Lalu di pertemuan antara absis dan ordinat ada sebuah titik, dinamakan titik koordinat. Ya, jadi ini penjelasannya. Lalu di sini minus 1, minus 1. Siapa yang absis, siapa yang ordinat? Di sini absisnya minus 1, ordinatnya minus 1. Sama. Karena nama dibuat sama. Terus ini titik koordinat. Ya. Beda kalau misalkan di sini minus 2. Nah, maka di sini absisnya adalah minus 2. Kemudian pulpennya habis nih, habis baterai guys. Masih ada. Nah, kemudian tadi gambar titik koordinat, sekarang lanjut ke jenis-jenis fungsi. Nah, udah paham kita fungsi itu apa, terdiri berapa aja. Lalu kita membahas jenis-jenis fungsi. Di sini fungsi itu ada terbagi dari 2, fungsi aljabar, di sini non aljabar. Kemudian yang non aljabar itu terbagi lagi ada eksponensial, logaritma, trigonometrik, dan hiperbolik. Tapi si aljabar punya fungsi irasional dan rasional. Lalu rasional dibagi lagi menjadi 2 cabang. Yang pertama rasional yang pangkat, kemudian yang kedua ada yang rasional polinom, linear, kuadrat, kubik, bikuadrat. Jenis-jenisnya ada di buku ya, lebih lengkapnya itu banyak banget penjelasan jenis-jenis fungsi ini. Kemudian kita akan membahas di sini fungsi linear, karena kita tidak membahas semua fungsi, tetapi fungsi yang sekiranya kita perlukan sampai akhir nanti, jadi itu yang dibahas. Kalau mau kalian lebih banyak membahas kan bisa baca bukunya ya, buku Yusuf Bintang Kalang ini. Oke, kita bahas dulu fungsi linear. Fungsi linear apa sih? Gitu ya. Di sini fungsi di mana bebasnya paling tinggi berangka 1. Jadi paling tinggi berpangkat 1. Jadi X aja. Ya, jadi tidak ada 2, tidak ada pangkat 3, tidak ada. Dia tidak yang namanya fungsi linear tidak ada pangkat lebih dari 1. Contohnya apa? Ini contohnya. Y sama dengan AX plus B. Ini contoh fungsi linear. Tuh. Si variabel bebasnya si X kan, yang terikatnya si. Lalu bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi linear? Ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan tabel X dan Y. Kemudian nomor 2 itu dengan cara menggunakan ciri-ciri yang penting. Kita gunakan dulu langkah-langkah cara 1 ya. Yang pertama kita buat tabel XY. Ini ada tabel nih. Ada tabel X, ada tabel Y. Di sini ada, kan kita tahu tadi persamaannya Y sama dengan 2X plus 1. Jadi katanya gini, yang pertama tentukan nilai X. Masukkan nilai X ke dalam fungsi agar kita peroleh nilai Y. Lalu apa? Di sini kan positif ya. Jadi tulis aja X itu maksimal 2. Lalu diambil ke belakang 1, mundur, baru tulis 0 sebagai titik tengahnya. Baru setelahnya minus 1, minus 2. Nah, kalau misalkan di sini ada 5, di sini juga tulis 5. Ini menyesuaikan. Misalkan di sini adalah 5X, maka tulis aja sini sampai 5 atau 10X. Terus aja di sini sampai 10. Karena di sini cuma 2X, jadi ditulisnya sampai 2 aja.
dan minus 2. Lalu, kalau X-nya sama dengan minus 2, nih, Y-nya berapa? Masukkanlah ke rumus Y sama dengan 2X plus 1. Kalau X-nya sama dengan minus 2, berarti 2 dikali minus 2 plus 1. Y sama dengan 2 kali minus 2 minus 4 plus 1. Y sama dengan 3 minus. Lalu si 3 pindah ke sini. Kemudian yang selanjutnya sama. Y sama dengan 2X plus 1. Y sama dengan 2 kali minus 1 plus 1. Y sama dengan minus 2 tambah 1. Maka Y sama dengan minus 1. Pindah minus 1 ke sini. Dan seterusnya ya. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Jika X-nya 1, Y-nya 3. Jika X-nya 2, maka Y-nya 5. Caranya gimana? Tinggal masukkan ke rumus yang sudah diketahui sejak awal tadi, atau fungsi yang sudah diketahui dari awal. Dan fungsi yang diketahui dari awal apa? Ya fungsi linier ya, karena yang diketahui fungsi linier. Tuh caranya. Lalu kita udah dapat nih, X-nya udah dapat, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Y-nya juga udah dapat, minus 3, 1, 1, 3, 5. Lalu tinggal dimasukkan ke gambar dulu nih. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jangan lupa tulis X, tulis Y. Jangan lupa panahnya nih. Jangan sampai ya nanti ujian saya lihat ada nggak kalian menulis panah di situ. Karena tanda panah itu artinya terus menerus ya, nilainya tidak terbatas. Nah, tadi sudah pada sebelumnya X itu ada minus 2, minus 1. Nah, minus 2, minus 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sudah dapat kita titiknya di sini. Set ya. Terus Y-nya berapa? Kalau X-nya minus 2, berarti Y-nya minus 3. Di sini minus 1, minus 2, minus 3. Nah, kita ambil absis sama ordinat. Dapatlah titik. Ini minus 2, minus 3. Tuh, dan seterusnya nih. Titik. Yang pertama minus 2, minus 3. Terus minus 1, minus 1. Kita lihat di sini. Oh iya, betul. Di sini ada minus 1, minus 1. Kemudian kita lihat selanjutnya 0 sama 1 di sini. Yang selanjutnya di sini 1, 3, 2, 5. 1, 3. Sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, tadi 2 sama 5. Kita sudah dapat titik 1, 2, 3. Tadi 0 sama berapa? Oh ya, 0 sama 1 ya. 1 di sini. Tuh, 2. Terus titik 3 dan titik 4, titik 5. Lalu kita ambil garis lurus. Diambil garis lurus dari titik-titik tadi dihubungkan, lalu di ujungnya ini kita tulis Y sama dengan 2X plus 1. Selesai. Itu cara menggambar fungsi linier. Itu yang pertama ya. Jadi kalian bisa ulang-ulangi contohnya gitu. Nah, contoh yang nomor 2 itu Y-nya sama dengan minus 2X plus 3. Nah, ini udah beda nih. Karena ada 2 konstantanya. Ada minus 2 sama 3 kan konstantanya. Nah, kalau begini kita bisa menggunakan cara yang 2 dengan menggunakan ciri-ciri yang penting. Yaitu yang pertama, titik potong dengan sombo Y. Maksudnya apa?
dijikakan, di-if-kan. Nah, misalkan X sama dengan 0, maka Y berapa? Tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, minus 2 dikali 0. 0. Berarti Y habiskan tadi sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3. Berarti titiknya adalah titik A itu 0,3. Karena X-nya 0, Y-nya 3. Lalu pada sumbu X, lalu diipkan lagi, dijikakan lagi. Tadi kan X-nya yang 0. Lalu gimana kalau Y-nya yang 0? Maka X-nya sama dengan 1,5 atau 1,5. Kenapa? Coba kita masukkan ke rumus. Y sama dengan minus 2X plus 3. Y-nya kan 0 tadi. Terus minus 2X plus 3. Kita pindah ke sini, ke kanan, minus. Karena dipindah dia hilang ya. Itu hukumnya. Jadi 2X sama dengan 3. Terus X sama dengan 3 per 2, X sama dengan 1,5. Nah, tuh. Jadi didapat titik B itu X-nya 1,5 atau 1,5, Y-nya 0. Sudah dapat 2 titik. Lalu, karena kita tidak tahu lerengnya seperti apa, maka kita mencari rumus koefisien arah lerengnya positif atau negatif dari rumus ini. Nih, A sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini didapatnya dari mana? Kok ada Y2? Kok ada Y1? Dari ini tadi. Ya, ini si A ini kan adalah X1, si Y1. Terus si B ini adalah X2, Y2. Nah, di sini lihat. Y2 dikurang Y1, coba kita lihat. Y2-nya 0. Oh iya, Y2-nya 0. Dikurang 3. Kenapa dikurang 3? Y1 di sini. Y1-nya, oh iya 3. Sudah. Lalu X2 dikurang X1. Tadi X2-nya berapa? 1,5 ya, atau 3 per 2. Lalu dikurangi 0. Lalu 0 dikurang 3, minus 3. 3 per 2 dikurangi 0, 3 per 2. Lalu dapatnya gimana? Nah, kalau ini mah mudah aja ya. Ini langsung aja di sini. Tapi di sini minus 3 dikali 2 per 3. Sama dengan minus 6 dibagi 3. Ini kan hukum. Makanya kalian saya suruh baca hukum yang di bab 2 kemarin. Hukumnya ketika ini adalah minus 3 dibagi 3 per 2, maka ini kita hilangkan dulu. Karena ceritanya belum tahu. Di sini minus 3 dibalik. Awalnya 3 per 2 jadi 2 per 3. Lalu tinggal aja dikalikan. Minus 3 kali minus 2 minus 6. Terus dibagi 3 sama dengan minus 2. Lalu dapatlah hasilnya di sini minus 2. Udah dapat nih. Minus nih. Jadi A-nya sama dengan minus 2. Jadi arah grafik tidak menaik dengan bertambahnya nilai X. Jadi kalau X-nya naik, meningkat, dia malah sebaliknya, menurun. Karena hubungannya negatif. Ketika X naik, maka arah grafiknya menurun. Ya, kalau misalkan di sini A-nya adalah misalkan 2, maka ketika X naik, maka arahnya grafiknya akan naik juga. Nah, ini kebalikannya. Lalu gimana sih grafiknya? Nah, ini dia. Tadi kan kita udah ketemu titik A-nya 0,3. Di sini 0,3. Absis ordinatnya. Di sini kita dapat 1,5,0. Udah dapat 3 titik. Nah,
kita nih udah dapat 3 titik. Lalu mau kita menggambarnya gimana ya? Jangan-jangan begini nih. Set, set, set. Oh iya, kita kan sudah menghitung tadi. Menghitung uh, arahnya. Karena arahnya negatif, maka bisa dipastikan ini mengarah condongnya ke arah sini. Ya. Kenapa? Ini daerah negatif, ini daerah negatif. Jadi kalau dia semakin luas, dia semakin negatif. Di sini semakin panjang juga akan semakin negatif. Beda halnya kalau di sini adalah, kalau misalkan ibaratnya tadi A-nya sama dengan plus 2, maka gambarnya begini. Karena semakin ke sini dia semakin positif. Karena dia berada di daerah positif. Nah, itu ya menentukan garisnya mau ke arah mana. Itu. Ini gambarnya. Lalu bagaimana selanjutnya menghitung jarak antara dua titik. Nah, di sini dalilnya ya, dalil itu hukum. Jika P1, X1 adalah X1 dan Y1, dan P2 adalah X2 dan Y2 adalah dua buah titik dalam ruang dua dimensi, maka jarak kedua titik adalah. Nah, kita mau mencari titik P1 ke P2 itu jaraknya berapa? Itu ya. Berapa sih jaraknya? Lalu apa namanya? Dicarilah dengan sebuah rumus. D sama dengan X2 dikurang X1 dikuadratkan Y2 tambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Ini rumus jarak antar dua titik. Jika ada contohnya, ada di buku ya. Ada di buku, kemudian ada tensor juga ada di buku. Bentar ya, kita minum dulu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan fungsi linier. Nah, sekarang persamaan. Bagaimana membentuk persamaan linier? Wes, ada 4 cara nih. Yang pertama dengan cara Dewey koordinat. Kedua, cara koordinat ring, cara penggal ring, dan cara Dewey penggal. Nah, di sini coba kita lihat cara Dewey koordinatnya. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linier. Apabila diketahui dua buah titik X1, Y1, X2, maka rumus persamaan liniernya adalah ini. Y kurang Y1, Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1, X2. Contoh ya. Diketahui titik A, ini titik B, carilah persamaan yang melalui kedua titik tersebut. Artinya kita di sini disuruh mencari persamaan. Persamaan itu contohnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Itu namanya persamaan ya. Tapi kalau persamaan linier kan dia cuma Y sama dengan AX plus B. Itu cara yang pertama. Ingat rumusnya, yaitu dengan Dewey koordinat. Terus yang kedua dengan koordinat lereng, yaitu misalkan nih, yang diketahuinya cuma A. A-nya X1, Y1 dan lerengnya garisnya adalah A. Maka rumusnya ini. Jika yang diketahuinya cuma satu titik dan satunya lagi lereng. Y dikurang Y1 sama dengan A dikali X dikurang X1. Contoh soalnya, buatlah persamaan garis yang melewati titik A23 dan mempunyai arah minus 2. Tinggal dimasukkan nih. Ini kan X, ini Y, ini apa namanya? A-nya. Ini A. Tinggal dimasukin. Y dikurang Y1, Y sama dikurang Y1-nya. Tuh. X1, Y1.
X1, Y1. Y1-nya berapa? 3. Jadi di sini Y dikurang Y dikurang 3 sama dengan minus 2 X dikurang 2. Y minus 3 sama dengan minus 2X plus 4. Lalu disatukan, Y sama dengan minus 2X plus 7. Nah, jadi kalau ditanya rumus persamaannya apa? Ya ini jawabannya. Saya ke ataskan, saya ulangi ya. Carilah rumus persamaannya. Rumusnya pakai aja ini, sama dengan Y dikurang 3 sama dengan minus 2 dikali X dikurang 2. Y kurang 3 sama dengan yang dikali ini minus 2X minus 2 dikali minus 2 jadi plus 4. Terus kita pindahkan Y sama dengan minus 2X plus 4 karena ini pindah ke sini jadi plus 3. Jadi Y sama dengan minus 2X plus 7. Nah, inilah persamaannya. Itu ya. Lalu kan misalkan pertanyaan selanjutnya apa namanya? Nggak ada ya. Kalau misalkan disuruh bikin garis ya tinggal dibuat aja. Tuh. Kemudian yang ketiga cara penggal lereng. Penggal lereng ini gimana? Ketika yang diketahui itu lereng garis A dan penggal pada salah satu sumbu, maka persamaannya Y sama dengan AX plus B. Contohnya, buatlah persamaan garis di mana lereng garisnya adalah setengah dan penggal pada salah satu sumbunya adalah 3. Sudah, tinggal masukkan aja. Di sini yang diketahui kan yang pertama A, lereng garis. Lereng garis itu A. Kemudian kalau penggalnya itu adalah B. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan setengah X plus 3. Nah, ini persamaannya. Mudah ya. Yang penting satu, kalian ingat rumusnya. Ketika yang diketahui cuma ini apa sih? Oh iya, untuk mencari persamaan yang penggal lereng, tinggal Y sama dengan AX plus B. Nah, ini yang terakhir, ketika yang diketahui itu adalah B, C. Maka persamaan garisnya rumusnya ini. Y sama dengan B dikurang B per CX. Contoh nih, diketahui penggal suatu garis pada sumbu Y itu kan vertikal. Y. Kalau X itu horizontal. Nah, kalau sumbu vertikal tadi dia adalah B. Jadi, diketahui penggal garisnya pada sumbu Y adalah 4. Berarti ini B sama dengan 4. Penggal pada sumbu X adalah 5. Di sini, di sini C. C-nya sama dengan 5. Maka gimana? Y sama dengan B-nya berapa? 4 dikurang 4 per 5 X. Inilah persamaannya. Oh, mudah ya. Yang penting kita hafal itu tadi. Lalu kita lanjut hubungan dua garis lurus. Apa saja? Yang pertama, dia berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Contoh, ini persamaan satunya 2X plus 1. Terus ternyata persamaan 2-nya 2Y sama dengan 4X kali 2. Ini kan kalau dikali 2, ini sama dengan ini nih. 2 kali Y, 2Y. 2 dikali 2X, 4X. 2 kali 1 plus 2. Maka dia garisnya lurus. Kalaupun kita masukkan ke dalam yang kita mencari titikkan dengan tabel atau dijikakan. Nah, kita inian aja, masukkan aja ke tabel, hasilnya sama. Meskipun persamaannya berbeda. Kenapa? Karena hubungan dua garisnya adalah
persamaan yang pertama itu merupakan kelipatan dari persamaan. Persamaan kedua merupakan kelipatan dari persamaan. Jadi kalau misalkan kita hitung tabelnya sama, maka hasilnya gini, sama. Y sama dengan 2X plus 1 atau dan 2Y sama dengan 4X plus 2. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejajar apabila lereng garis yang satu sama dengan lereng garis yang lain. Nah, ini jelas ya, maksudnya. Yang namanya juga sejajar. Sejajar itu begini, berimpit dan sejajar. Misalnya ada dua contohnya, yang persamaan satunya Y sama dengan 2X plus 1, lalu kita masukkan ke cara tabel, X-nya dinolkan, kemudian jika X 0, jika X 1, kemudian persamaan 2, Y sama dengan 2X minus 2. Di misalkan ke tabel juga, 0 sama dengan minus 2. Lalu kalau sudah dapat 0 min 1, min 2,0 tinggal dimasukkan ke sini. 0 min 1, 0,1, terus minus 2, X-nya minus 2, 0. Ya. Jadi ini di apa namanya? Jadi lupa. Digariskan gitu. Kalau sini kan 0, 0,5. Kemudian di sini X-nya 1, ini 0. Jadi ini 2X plus 1 yang ini. Terus yang ini 0,1 di sini. Terus min 2,0 di sini. Lalu tinggal digaris. Nah, ini namanya sejajar. Hubungan dua garisnya berimpit sejajar. Terus kalau yang ketiga itu berpotongan. Ini ada dua persamaan. Ya, dia berpotongan karena satunya A-nya negatif, satunya positif. Yang negatif yang ini nih, A-nya negatif. Kalau di sini A-nya sama dengan positif. Ya, bisa dilihat ya. Nih, dari persamaan juga udah jelas. Di sini kan A nih. Di sini A. Di sini A-nya sama dengan 2, yang di bawah itu A-nya sama dengan minus 1. Ya sudah pasti persamaan nomor 2 ini nanti garisnya melalui garis negatif, 2 garis negatif. Tetapi kalau yang persamaan A-nya sama dengan 2, persamaan 1 itu dia garisnya melalui daerah, akan menuju daerah positif di sini. Tuh, dari jelas. Maka dia berpotongan. Pokoknya kalau A-nya yang satu positif, yang satunya negatif, maka udah jelas itu nanti garisnya berpotongan. Kemudian yang satu tegak lurus. Di sini ada yang tegak, di sini ada yang lurus. Ini kalau diratakan nanti hasilnya begini. Ya, ada yang tegak, ada yang lurus. Itu kenapa sih bisa kok dua garis itu tegak lurus? Karena lereng garis yang satu merupakan kebalikan dari lereng garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Apa? Contohnya ini. Di sini 2X plus 1. Ya, ini 2X plus 1. Nah, kalau yang satunya ini minus setengah X plus 2. Jadi ada minusnya. Kemudian masukkan masing-masing ke tabel. Kemudian juga di sini masukkan ke tabel, jadi nantinya garisnya tegak lurus. Tuh. Kemudian ini simetris. Simetris itu hampir sama dengan tegak lurus, tetapi dia berbentuk simetris. Nanti baca sendiri di buku ya. Kemudian, selanjutnya itu fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat gimana? Kalau fungsi kuadrat itu jelas ada kuadratnya. Kuadrat 2. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi non-linier. Kalau tadi fungsi linier, ini fungsi non-linier. Dan univariat yaitu punya satu variabel bebas dan variabel bebasnya berpangkat 2. Contohnya apa? Ini. Kalau linier itu pangkatnya 1.
A1. Tetapi kalau non-linear itu pangkatnya 2. Nah, itu perbedaannya. Contohnya Y sama dengan function X itu sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini konstantanya, ini variabelnya X, Y, X. Kemudian ini juga konstanta. Nah, lalu bentuk ini ditentukan dengan konstanta ABC. Ciri-ciri fungsi kuadrat itu apalagi sih selain tanda pangkat 2 itu? Nah, ternyata ada jika A lebih dari 0, misalkan A-nya adalah 1, maka grafiknya terbuka ke atas. Gitu ya. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, A-nya sama dengan minus 2, maka nanti grafiknya terbuka ke bawah. Makin besar nilai A, maka makin kurus bentuk fungsi kuadrat dan sebaliknya. Nah, ini persamaan umumnya. Kemudian, kalau kita mau menyelesaikan akar-akar dari persamaan, maka misalkan kita menemukan X kuadrat plus BX plus C ya. Kita nggak tahu kan mana X1, berapa nilai X1, berapa nilai X2. Maka rumusnya ini, X1, X1, X2, min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Itu. Kemudian, nih, ini sama dengan D. D itu disebut diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat minus 4AC. Lalu apa sih fungsinya D? D itu kalau D-nya kurang dari 0, maka tidak terdapat titik potong. Kalau D-nya lebih sama dengan 0, ada 1. Kalau D-nya lebih dari 0, maka terdapat 2 titik potong. Gitu. Nah, kalau linear tadi kan juga ada 2 ya caranya. Ada yang cara tabel, yang kedua dengan cara memasukkan titik-titik perumpamaan. Nah, ini juga ada 2 cara menggambarkan fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik-titik yang dilalui kurva dengan cara tabel. Kemudian juga yang kedua, menentukan titik kritis dari kurva, critical points-nya. Ini contohnya ada persamaan X kuadrat minus 8X plus 12. Cara satu, tentukan nilai X dan masukkan dalam fungsi untuk mencari nilai Y. Jadi, di sini ada 8 ya. Ada 8 yang berhubungan dengan X. Tinggal ditulis X-nya 0 sampai dengan 8. Jika X sama dengan 0, maka Y berapa? Nah, X-nya 0 nih. 0 kuadrat dikurang 8 kali 0 tambah 12. Ini habis. Berarti Y sama dengan 12. Kan sini. Lalu gimana kalau X-nya 1? Bagaimana kalau X-nya 8? Tinggal masukkan di sini, misalkan 8 kuadrat dikurang 8 kali 8 ditambah 12. Hasilnya 64. 64 tambah 12. 64 dikurang 4, 0. Hasilnya Y sama dengan 12. Nah, itu. Ini sudah ketemu nih, 0, 12, 15. Tinggal ditulis aja. Tinggal digambar ke X-Y. Nanti kita dapat gambar. Nah, itu sama kayak cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, titik-titik kritis. Nah, kalau yang cara kedua, kalau di fungsi kuadratnya agak ribet ya. Karena kan kalau di fungsi linear kan tadi agak mudah, tinggal di X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Gitu. Nah, kalau ini rumusnya agak banyak. Kalau kita yang pertama mencari yang mana X1, yang mana X2 itu dengan rumus ini. Lalu untuk mencari titik ekstrimnya, kan nanti bentuknya kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini, atau kayak gini. Nah, untuk mencari titik ekstrim tertingginya itu dengan kalau X-nya minus B per 2A dan Y-nya minus D per 4A. D tadi apa rumusnya? D tadi rumusnya adalah B kuadrat minus 4AC. Lalu sumbu simetrisnya apa? Minus B per 2A. Ini sama kayak ini. Kalau udah dapat titik
ekstrem X, maka itu sama dengan sumbu simetrisnya. Nah, ini contohnya. Ini kan yang ini tadi nih. Ini dengan tabel. Dengan tabel tinggal dimasukkan 0, 12, 15, 20. 0, 12. Di sini 15. Terus berapa lagi tadi? 20, 33. 20. Kemudian di sini 3. 3. Di sini minus 3. Di sini 3. Lalu 4 minus 4, 5 minus 4 minus 4, 5 dengan 3, 5 ya. 5 dengan minus 3, lalu 6. 6, 0, 7, 5, 8, 12. 6, 0, 7, 5, 8, 12. Nah, lalu kita tinggal nih, kan kita udah dapat titik-titiknya nih. Nah, titik-titiknya lalu kita tinggal gambar di sini. Jadilah sebuah lereng, sebuah grafik bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi linear kan cuma gini atau kayak gini. Tapi kalau fungsi kuadrat dia udah berubah, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, atau bisa kayak gini. Nanti bisa bentuknya seperti ini juga. Tuh. Lalu cara 2 tinggal dimasukkan aja. Ini jari rumusnya, kemudian apa bedanya di sini ya? Nah, kalau di sini Y yang diketahui ya. Y diketahui sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Maka rumusnya di sini X. Karena di sini Y, maka di sini X 1, 2. Kita untuk mencari X1, X2. Kan yang mana X1, berapa nilai X1 sama X2. Rumusnya sama. Lalu di sini X-nya minus B per 2A. Mencari Y-nya minus D per 4A. Di sini juga X-nya minus B per 2A. Tetapi gini, ketika persamaannya itu adalah X, maka di sini Y. Nah, bedakan sama yang tadi. Karena yang dicari kita mau berapa Y1, berapa Y2 ya. Jadi ini. Terus kalau misalkan sebelumnya tadi di sini X-nya sama dengan min plus. Kalau tadi kan X sama dengan minus B plus 2A. Tetapi kalau di sini adalah X, maka dirubah, di switch ya, switch. Di sini menjadi X-nya minus D per 4A, Y-nya menjadi minus B per 2A. Di sini juga berubah menjadi Y. Kalau tadi kan X. Nah, kalau yang di sini Y, maka di sini Y, di sini X. Tapi kalau di sini adalah X sama dengan, maka di sini X, di sini Y. Tuh. Nah, itu tinggal dipraktekkan aja, contoh ada di buku. Kemudian fungsi pecah. Kalau fungsi pecah ini merupakan yang non-linear, yang variabel bebasnya merupakan penyebut. Itu ya, maksudnya apa sih? Nah, ini bentuk umum fungsi pecah, Y sama dengan AX plus B, CX plus D. Tetapi kita tidak membahas sampai sini ya, sampai yang fungsi non-linear aja. Tapi kita untuk pengetahuan aja bagaimana ciri-ciri fungsi pecah itu. Kalau ada diketahui tinggal masukkan ke rumus kan. Nah, ini contohnya. Ini pecah. Ada 2 begini. Kalau tadi kan yang linear begini, garis lurus yang linear bentuknya kayak begini. Tapi kalau yang fungsi pecah, dia terpecah. Ada 2. Tuh. Kenapa? Karena memang ada 2 tadi. Pecahan, ada pembilang, ada penyebutnya. Maka sudah bisa dipastikan gambar fungsinya akan pecah seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya fungsi eksponensial.
Nah, kalau fungsi eksponensial ini simpel. Dia fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta. Ya, misalkan Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, gimana nih? Ini tinggal diinikan aja, apa? Dimasukkan ke tabel, jika X-nya sama dengan -3, dia berapa? Nanti tinggal dapat titik koordinat, tinggal dimasukkan. Nah, ini adalah gambar grafik di mana Y sama dengan 2 pangkat X. Gimana, gampang tabel atau rumus? Sih gampang tabel ya. Kemudian perpotongan dua buah fungsi. Nah, kalau perpotongan dua buah fungsi ini, dua buah fungsi itu berpotongan apabila kedua fungsi tersebut punya titik persekutuan yang sebelumnya kita bahas. Kemudian titik potong kedua fungsi dapat diperoleh dengan mempersamakan kedua fungsi tersebut. Misalkan nih, carilah titik fungsi Y sama dengan 2X plus 2 plus X minus 3 dan fungsi Y. Dan gambarkan grafiknya serta tunjukkan titik kedua potong tersebut. Kenapa? Kenapa di sini disebutkan dua buah fungsi? Di sini ada fungsi kuadrat. Nah, kalau yang ini, nih, Y sama dengan X, ini fungsi linear. Lalu bagaimana cara menggambar grafiknya? Ya, seperti biasa. Terserah yang kuadrat mau dimasukkan ke tabel atau titik-titik poin yang pakai rumus. Kalau ingin mudah ya pakai rumus. Terus yang ini juga, yang satunya juga dimasukkan ke dalam tabel. Nanti kalau udah dapat menggambar, baru. Nanti setelah itu ada perpotongannya. Nah, ini ada tugas, silahkan kalian kerjakan. Nanti dikumpul di Simari ya. Dan semua contoh itu ada di buku. Jadi kalian jangan bingung. Dan juga bisa mencari di sumber yang lain. Oke, selesai pertemuan mengenai fungsi. Ya, ada fungsi linier, ada non-linier, ada kuadrat, ada eksponensial, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.